salah satu alumni dan juga saat ini awardee untuk program Doktor in Filosofi Informasi. Dan ya, puji Tuhan, saya bisa mendapatkan kesempatan kedua lagi untuk melanjutkan studi S3 dengan beasiswa LPDP, dan saya yakin teman-teman semua juga pasti bisa mendapatkan kesempatan yang sama, bahkan lebih dan lebih baik ya. Oke, untuk menghemat waktu, kan nanti akan ada beberapa sharing session juga dari kakak-kakak alumni yang lain dan awardee yang lain, jadi saya langsung saja ya untuk tips dan trik untuk interview LPDP. Jadi ini kita saya tidak akan saya akan memberikan sedikit gambaran dan juga akan memberitahukan sedikit tips dan trik yang teman-teman harus persiapkan dalam persiapan wawancara. Dan ini berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan informasi-informasi yang ada. Pasti teman-teman semua juga sudah banyak ya mungkin bergabung di Zoom yang lain ataupun di Telegram, grup Instagram dan lain-lain, dan juga ini secara garis besar kami memiliki mungkin akan ada beberapa kesamaan dalam tips dan trik ini ya. Oke, saya langsung izin full screen dulu Kak. Oh ya, share screen belum kelihatan ya? Full screen. Oke. Wait. Suara saya jelas ya Kak Ervin dan teman-teman? Jelas. Oke. Wait, saya oke. Baik, jadi di sini ada 3 hal yang perlu kita persiapkan dalam menghadapi interview. Jadi di sini saya ada rangkum yang pertama tuh kita harus mengerti dulu esai kita. Kan teman-teman pada waktu pendaftaran administrasi di situ kan akan diminta untuk mengisi biodata teman-teman, kemudian ada juga beberapa poin yang disuruh mengisi kekurangan, kelebihan, kemudian ada disuruh membuat personal statement dan juga esai. Jadi itu adalah hal, kalau saya mau bilang itu adalah senjata yang teman-teman harus persiapkan dengan baik, karena di dalam interview itu merupakan salah satu hal yang akan menjadi sumber pertanyaan untuk teman-teman di interview, terlepas dari adanya nanti pertanyaan mungkin terkait hal-hal lain dan juga akan terkait psikologi ya, karena di dalam interviewer itu tim interview itu nanti ada juga tim psikolognya sama yang tim, kalau saya katakan tim ahli. Jadi biasanya tim ahli itu adalah yang related dengan background education kita ya. Jadi makanya ini jangan sampai essay, personal statement dan juga yang teman-teman tulis waktu di pendaftaran LPDP itu hilang ya. Jadi aplikasi itu harus teman-teman pelajari dengan baik karena itu yang akan ditanyakan. Kalau secara pengalaman hampir sebagian besar dari situ ya. Oke, terus jadi kita harus memahami dulu esai kita, kemudian kita mempersiapkan jawaban kita. Nah, terus yang terakhir adalah mock-up interview. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu. Saya mulai dulu dari untuk yang understand your essay di sini. Nah, jadi kalau untuk di teman-teman nanti bisa buka lagi essay teman-teman, di situ kan nanti akan ditanyakan ya. Siapa sih? Kita pasti kan akan memulai essay kita dengan perkenalan diri, kemudian kontribusi yang sudah kita buat, kemudian rencana studi apa yang akan kita ambil, kemudian kan akan ditanyakan juga ya terkait kontribusi kita setelah kembali dari studi, baik dalam negeri ataupun luar negeri. Jadi itu kalau dari pengalaman biasanya itu juga merupakan hal-hal yang akan ditanyakan. Jadi jadi kalau bisa teman-teman benar-benar kalau menurut saya kayak gini ya. Mungkin kalau kayak gitu pasti teman-teman pikir gampang saja kok, saya kan yang tulis seperti saya bisa. Tapi sometimes dalam keadaan yang kalau kita mau bilang kan interview itu kan dalam keadaan yang tegang ya. Sometimes kita susah untuk santai, relax. Jadi kalau ketika teman-teman sudah mempelajari esai teman-teman dan personal statement teman-teman dengan baik, kalau saya bisa katakan itu kayak mendalami
maka itu akan benar-benar menjadi bagian dari diri kita, dan ketika kita ditanyakan hal itu akan keluar dengan secara natural atau akan lebih enak juga penyampaiannya. Jadi kalau halo, Vin? Ya, halo. Kalau kalian kan grade 8 ini ya, grade 12 grade tuh. Teman-teman tolong di-mute ya. Mayor grade atau kalau di berarti setingkat lah. Oke, saya lanjut ya. Jadi diharapkan untuk 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya teman-teman sudah membaca ulang lagi esai teman-teman, personal statement, kemudian apapun itu yang teman-teman tulis pada saat pendaftaran, agar itu bisa menjadi sudah langsung kayak menjadi bagian, dan ketika akan ditanya itu akan keluar juga secara natural, karena itu interview atau wawancara itu biasanya itu akan mengkonfirmasi apa yang kita tulis dengan kenyataan. Jadi apakah itu benar yang kita tulis atau itu hanya dibuat-buat, itu kan semua akan terbaca oleh interview. Jadi tapi saya harap semua yang teman-teman tulis di esai sama personal statement itu adalah memang hal-hal yang benar-benar teman-teman lakukan ya. Jadi ketika ditanya pun itu akan dengan sangat gampang dijawab oleh teman-teman ya. Oke, terus untuk beberapa pengalaman juga itu akan ada beberapa pertanyaan. Jadi kenapa makanya di esai biasa di sini tuh mereka pesan gitu. Oke, di aplikasi itu kan akan ditanyakan apa kekurangan dan kelebihan dari teman-teman. Nah, jadi silakan teman-teman juga bisa mempersiapkan langsung ya kakak kita. Halo. Oke ya, silakan. Oke, jadi silakan juga teman-teman sudah bisa mempersiapkan apa sih sebenarnya kekurangan saya, apa kelebihan saya, dan kenapa LPDP harus memilih saya untuk atau berhak untuk mendapatkan beasiswa ini. Saya tidak mengatakan bahwa ini pertanyaannya akan diberikan, tapi itu bisa jadi menjadi salah satu pertanyaan nanti di LPDP. Jadi itu perlu disiapkan. Kita perlu kenali diri kita, kelebihan kekurangan kita, dan itu yang akan menjadi satu poin unik dari kita yang bisa kita jual ke LPDP untuk kita layak mendapatkan beasiswa tersebut. Ya, oke. Next. Nah itu tadi untuk yang understand essay. Terus di essay itu juga kan nanti ada CV, ini tadi saya sudah sebutkan juga ya. Jadi 3 hal ini ya teman-teman, tolong nanti dipelajari lagi CV teman-teman, personal statement yang teman-teman sudah tulis, dan juga essay ya. Oke. Nah yang kedua adalah tentang essay, di mana sini akan, kalau dari saya 2019, tapi nanti kita akan dengar sharing session lagi dari Kakak Ervin dan juga Kak Parma yang baru saja lulus ya. Tapi kalau saya dulu itu akan ditanyakan juga terkait kontribusi. Jadi akan ditanyakan kontribusi apa sih yang sudah saya buat, dan karena background saya dosen dan juga saya akan mengambil untuk S3, maka saya akan ditanyakan juga penelitian apa yang sudah saya buat, publikasi dan sebagainya ya, dan juga bahkan riset. Untuk S3 nanti teman-teman yang S3 tolong dipelajari lagi untuk riset proposalnya, karena itu nanti kalau saya pengalaman saya ditanyakan, cuma saya kurang tahu ya, nanti kita dengar lagi pengalaman dari kakak-kakak yang lain ya. Nah jadi akan ditanyakan yang tentang itu past, present, and future. Jadi pas apa sih yang sudah, apa pekerjaan kita, riset apa, kontribusi apa yang sudah kita lakukan, organisasi apa, mungkin lebih ke sosial atau non sosial. Kalau saya kebetulan tergabung dalam kegiatan sosial, jadi saya menyebutkan tentang proyek Kampung Papua, saya menjelaskan tentang proyek Kampung Papua dan lain-lain ketika saya ditanyakan tentang kontribusi ya. Terus kemudian present, jadi akan ditanya subjek studi yang apa yang akan kita ambil. Terus jadi ini kan kalau di esai itu pasti sama ya. Jadi itu kan pasti kita akan menjabarkan dulu nih kan permasalahan yang terjadi di daerah kita. Kemudian kita akan memberikan problem solving kan. Jadi ini adalah misalnya saya dari tenaga kesehatan ya, saya mengatakan bahwa tenaga farmasi di Papua masih kurang, dan juga saya sebagai dosen farmasi masih sangat sedikit. Oleh karena itu saya akan mengambil S3 agar bisa memenuhi kebutuhan SDM terkait tenaga farmasi di Papua khususnya ya. Itu kan berarti akan menjadi problem solving. Jadi tapi untuk teman-teman dengan background yang berbeda pasti memiliki problem solving yang berbeda, tapi saya semoga sudah teman-teman tulis ya di esai, itu setidaknya
itu harus ada benang merah antara pekerjaan kita yang sekarang, kemudian masalah yang ada, tadi akan kita ambil, kemudian problem solving apa yang kita tawarkan, dan kontribusi apa ke depannya. Nah, itu akan berkaitan dengan future, jadi future contribution. Ya, jadi itu kita akan lihat apa sih yang akan saya lakukan ketika saya studi. Setelah saya studi, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah saya. Dan biasanya itu akan ada, kalau interviewernya bisa lebih detail, mungkin akan menanyakan kok planningnya seperti apa, project konkret apa yang sudah kamu bayangkan atau kamu persiapkan. Jadi kalau teman-teman ada yang belum menulis itu di esai, mungkin sudah bisa ada sedikit melihat sekarang, bisa mulai berpikir apa sih yang bisa nanti saya tawarkan. Untuk in case saja ya, jaga-jaga kalau ditanyakan pada saat interview. Jadi seperti itu. Oke. Nah, untuk cara prepare answer, jadi memang kita harus, namanya interview pasti itu legal ya. Dan kalau legal berarti sebenarnya kita bisa menggunakan bahasa yang baik dan sopan atau ya secara akademik, tapi bukan berarti secara akademik di sini kita harus menggunakan bahasa yang tingkat tinggi ya. Tidak, tapi kita kalau saya bisa 1 poin saja, yang penting kita bisa menjawab dengan sopan, itu sudah bagus ya. Kemudian speak based on data. Jadi ini kalau speak based on data ini akan berkaitan dengan tadi problem solving. Jadi kita kan di essay kan kita pasti akan menuliskan tadi masalah-masalah apa yang ada, dan kita kan pasti akan tambahkan secara statistik kan, berdasarkan statistik ini didapatkan berapa persen tenaga kesehatan gini-gini kan, itu pasti kita akan tulis juga ya. Jadi kalau yang kita sebutkan dengan angka, sebaiknya memang kita harus tunjang ini dari mana kita dapat informasi tersebut. Jadi sebaiknya kita tidak mengarang ya, kalau memang yang untuk berkaitan dengan data seperti itu. Oke. Terus yang terakhir adalah mock-up interview. Jadi kalau ini mock-up interview adalah hal yang paling penting, terutama bagi teman-teman mungkin yang katakanlah istilahnya apa ya, demam panggung, istilahnya kayak gitulah ya. Jadi kayak ketika baru mau diinterview aja sudah grogi duluan. Nah, itu pasti itu kita semua ya, bahkan saya juga sampai saat ini kalau disuruh berbicara kadang masih grogi juga. Jadi memang kita harus berlatih. Kita berlatih di situasi yang sesungguhnya. Jadi di mock-up interview ini teman-teman nanti bisa misalnya ada 2-3 teman yang juga lulus, atau bisa meminta tolong untuk 2 teman tersebut untuk membaca esai kita, professional statement kita, CV kita, kemudian mereka akan berperan sebagai interview. Jadi itu akan untuk melatih kita untuk bisa lebih biasa, bisa untuk menyampaikan bagaimana cara menyampaikan pendapat kita, bagaimana cara menyampaikan jawaban kita. Jadi berlatih itu adalah kuncinya juga ya. Jadi kita juga bisa prepare untuk nanti pada saat interview secara langsung. Kalau sekarang kan akan lebih lewat Zoom, jadi mungkin teman-teman sudah bisa mulai latihan juga via Zoom, jadi teman-teman sudah bisa mengatur tata letak kameranya, terus bagaimana cara duduknya, posisi kamera, jadi itu ketika nanti hari H sudah tidak menjadi satu permasalahan. Dan kita akan lebih rileks juga kan, kita akan tahu, oh posisi duduk bagaimana sih yang bisa membuat saya rileks untuk ketika interview nanti ataupun sebagainya ya. Dan satu lagi gestur, jadi sangat penting ya, sangat bagus kalau teman-teman bisa menggunakan tangan untuk menyampaikan, jadi itu juga akan tersampaikan. Kalau satu lagi nih, mungkin yang sebelum saya tutup, teman-teman, kalau saya itu istilahnya touch the heart of the interview. Jadi bagaimana kita bisa menyentuh hati interview. Jadi kan kita itu akan berbeda ketika kita cuma menjawab pertanyaan dengan kita benar-benar menceritakan, atau kita benar-benar bagaimana menyentuh hati interview. Nah, itu akan bisa kita latih dari 2 hal tadi. Dari kita benar-benar memahami esai, personal statement, dan CV kita, atau semua yang terkait dengan diri kita, impian kita, dan yang kedua adalah dengan mock-up interview. Jadi jadi saya bisa bilang kalau tidak ada persiapan itu akan sangat
Jadi semakin banyak persiapan akan semakin baik karena kita akan lebih terbiasa dan kita akan tahu nih di mana kekurangan kelebihan kita pada saat menyampaikan pendapat ataupun menyampaikan jawaban kita. Jadi kalau dari saya itu 3 hal yang bisa saya sampaikan hari ini. Jadi tadi kita mau membaca aplikasi kita tadi essay, CV dan personal statement, kemudian kita bagaimana cara kita menyiapkan jawaban kita, ya tadi ada 2, ada secara akademik dan based on data, dan yang ketiga latihan atau mock-up interview ya. Kalau tidak salah nanti akan ada kegiatan lanjut lagi dari ini terkait mock-up interview, tapi nanti itu akan disampaikan oleh Ervin ya. Dari saya, oh ya, dari sebelum saya tutup, satu hal lagi, doa. Yang paling utama adalah doa dan kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. So, ya, saya berharap teman-teman